Halo, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah Anda mendengar istilah, pintar tapi gagal? Ternyata, ada banyak alasan mengapa seseorang yang dianggap pintar di sekolah bisa menghadapi kesulitan besar di dunia nyata. Mari kita bahas kenapa kecerdasan akademis saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan sejati. Pertama, individualisme yang berlebihan. Bayangkan seorang siswa yang selalu menjadi juara kelas, tapi selalu duduk sendirian dan enggan bekerja sama dalam kelompok. Apakah itu tanda dari kehebatan atau justru sebuah pertanda bahaya? Siswa yang sangat fokus pada pencapaian akademis seringkali mengembangkan pola pikir individualis, merasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan adalah dengan mengandalkan diri sendiri. Meskipun tampak seperti kelebihan, sikap ini bisa menjadi masalah besar di dunia profesional. Kemampuan untuk bekerja dalam tim adalah keterampilan penting yang seringkali kurang pada individu yang terlalu mandiri. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam kolaborasi dan efisiensi tim karena kurangnya pengalaman dalam bekerja dengan orang lain. Siswa yang menghindari kerja kelompok juga cenderung kurang terbuka terhadap masukan dan kritik. Di dunia kerja, kemampuan untuk menerima umpan balik dan melakukan penyesuaian adalah kunci untuk perkembangan profesional. Ketidakmampuan untuk menerima saran dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas kerja mereka. Selain itu, seseorang yang terlalu individualis mungkin mengalami kesulitan dalam membangun jaringan profesional yang bermanfaat. Networking adalah aspek penting dari kesuksesan karir, dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan dapat mengurangi peluang untuk kemajuan. Keseimbangan hidup juga bisa terganggu, karena mereka mungkin mengabaikan waktu untuk bersosialisasi dan istirahat, yang penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Di dunia nyata, kemampuan untuk menangani konflik dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting. Siswa yang tidak terbiasa bekerja dalam kelompok mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan konflik secara efektif. Oleh karena itu, meskipun pintar secara akademis, kesuksesan profesional mereka bisa terhambat tanpa keterampilan sosial dan kolaboratif yang memadai. Kedua, rasa superioritas yang menghambat pertumbuhan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang merasa dia tahu segalanya dan tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain? Kecerdasan yang tinggi di sekolah seringkali membawa perasaan superioritas. Tapi, tahukah Anda bahwa ini bisa menjadi penghalang besar dalam hidup? Ketika siswa yang pintar di sekolah seringkali mendapatkan pujian atas kecerdasan akademis mereka, ini bisa menimbulkan perasaan superioritas. Mereka mungkin merasa lebih baik daripada orang lain, yang dapat menjadi penghalang dalam perkembangan pribadi dan profesional. Seseorang yang merasa superior mungkin menolak umpan balik dan kritik, berpikir bahwa mereka tidak perlu mendengarkan saran dari orang lain. Perasaan superioritas ini juga dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Ketika seseorang merasa lebih pintar, mereka mungkin enggan untuk berbagi ide atau bekerja sama, yang penting dalam banyak lingkungan kerja. Mengabaikan perspektif orang lain dan tidak menghargai kontribusi tim dapat membatasi kreativitas dan solusi inovatif. Selain itu, perasaan superioritas dapat mempengaruhi hubungan pribadi. Sikap arogan dan merasa lebih baik dari orang lain seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Kesulitan dalam menunjukkan empati dan menghargai perasaan orang lain dapat menghambat pembentukan hubungan yang kuat dan saling mendukung. Secara keseluruhan, mengatasi rasa superioritas adalah kunci untuk pengembangan pribadi yang lebih baik. Mengembangkan sikap terbuka, menerima umpan balik, dan belajar bekerja sama dengan orang lain dapat membantu mengatasi hambatan yang disebabkan oleh perasaan superioritas. Ini bukan hanya tentang kecerdasan akademis, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang pintar secara akademis, tetapi tampak canggung atau tidak nyaman dalam interaksi sosial? Ternyata, keterampilan sosial yang buruk bisa membuat seseorang yang pintar mengalami kesulitan besar di dunia kerja. Pintar secara akademis tidak selalu berarti memiliki keterampilan sosial yang baik. Banyak siswa yang berprestasi tinggi dalam akademik seringkali mengabaikan pengembangan keterampilan komunikasi dan interpersonal. Mereka mungkin menganggap bahwa kecerdasan mereka sudah cukup untuk sukses tanpa menyadari pentingnya komunikasi efektif, mendengarkan secara aktif, dan membaca bahasa tubuh. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia profesional,
di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan mempengaruhi orang lain seringkali lebih penting daripada sekadar pengetahuan. Selain itu, siswa yang terlalu fokus pada pencapaian akademis seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Mereka mungkin kurang pengalaman dalam berkolaborasi dan berinteraksi dengan berbagai tipe orang, yang sangat dibutuhkan di lingkungan kerja. Kemampuan untuk menunjukkan empati, memahami kebutuhan orang lain, dan berkontribusi dalam jaringan profesional adalah keterampilan vital yang seringkali tidak diajarkan di sekolah. Ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang pintar secara akademis tetapi tampak canggung atau tidak nyaman dalam interaksi sosial? Ternyata, keterampilan sosial yang buruk bisa membuat seseorang yang pintar mengalami kesulitan besar di dunia kerja. Pintar secara akademis tidak selalu berarti memiliki keterampilan sosial yang baik. Banyak siswa yang berprestasi tinggi dalam akademik seringkali mengabaikan pengembangan keterampilan komunikasi dan interpersonal. Mereka mungkin menganggap bahwa kecerdasan mereka sudah cukup untuk sukses tanpa menyadari pentingnya komunikasi efektif, mendengarkan secara aktif, dan membaca bahasa tubuh. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia profesional, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan mempengaruhi orang lain seringkali lebih penting daripada sekadar pengetahuan. Selain itu, siswa yang terlalu fokus pada pencapaian akademis seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Mereka mungkin kurang pengalaman dalam berkolaborasi dan berinteraksi dengan berbagai tipe orang, yang sangat dibutuhkan di lingkungan kerja. Kemampuan untuk menunjukkan empati, memahami kebutuhan orang lain, dan berkontribusi dalam jaringan profesional adalah keterampilan vital yang seringkali tidak diajarkan di sekolah. Keempat, keterbatasan dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Pernahkah Anda merasa siap untuk segala sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dunia nyata ternyata jauh lebih kompleks daripada yang diajarkan di sekolah? Kecerdasan akademis tidak selalu mempersiapkan seseorang untuk tantangan kehidupan nyata. Sekolah seringkali menawarkan struktur yang jelas dan terorganisir, dengan kurikulum dan ujian yang memberikan solusi terukur untuk setiap masalah. Namun, dunia nyata tidak selalu mengikuti pola ini. Di luar lingkungan akademis, tantangan seringkali bersifat tidak terstruktur dan penuh ketidakpastian, yang memerlukan pendekatan kreatif dan adaptasi cepat. Siswa yang terbiasa dengan sistem akademis yang terstruktur mungkin kesulitan menghadapi situasi yang tidak terduga. Mereka mungkin terjebak dalam cara berpikir konvensional dan merasa tidak siap untuk menghadapi masalah yang memerlukan solusi di luar kebiasaan. Misalnya, dalam situasi bisnis, keputusan seringkali melibatkan risiko dan variabel yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi tantangan dunia nyata, penting untuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Mengalami situasi di luar akademis, seperti melalui magang atau proyek sampingan, juga dapat membantu membangun keterampilan yang diperlukan untuk menangani ketidakpastian. Dengan mempersiapkan diri secara menyeluruh, Anda dapat lebih siap menghadapi kompleksitas kehidupan dan mencapai kesuksesan yang lebih berarti. Mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan untuk berpikir di luar batasan konvensional adalah kunci untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan percaya diri. Terakhir, kegagalan dalam mengembangkan keseimbangan hidup. Apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang sangat sukses di sekolah, tetapi merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan hidup mereka? Ternyata, keberhasilan akademis seringkali datang dengan harga. Pencapaian akademis yang tinggi seringkali datang dengan harga yang besar, ketidakmampuan untuk menjaga keseimbangan hidup. Siswa yang terlalu fokus pada akademis seringkali mengalami tingkat stres yang tinggi, yang dapat mengarah pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Tanpa perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan emosional, meskipun mereka mencapai hasil akademis yang luar biasa, mereka mungkin merasa tertekan dan tidak puas. Selain itu, fokus pada akademis seringkali menyebabkan pengabaian terhadap hubungan pribadi. Siswa yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar mungkin kurang berinteraksi dengan keluarga dan teman, mengakibatkan kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dan memuaskan. Keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan pribadi dan profesional bisa terabaikan, mengurangi dukungan sosial yang mereka miliki. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi juga menjadi masalah. Siswa yang terlalu menekankan pencapaian akademis mungkin tidak memiliki waktu untuk bersantai atau menikmati hobi, yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan kualitas hidup.
Keseimbangan yang sehat antara bekerja dan beristirahat adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Akhirnya, kecerdasan akademis tidak selalu mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Dunia seringkali menghadapi situasi yang tidak terduga dan kompleks yang memerlukan keterampilan beradaptasi dan berpikir kreatif. Siswa yang terlalu bergantung pada kecerdasan akademis mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan, sehingga penting untuk mengembangkan keterampilan hidup yang mendukung keseimbangan dan fleksibilitas di luar lingkungan akademis. Kesimpulannya adalah, meskipun kecerdasan akademis adalah aset yang sangat berharga, keberhasilan di sekolah tidak selalu menjamin kesuksesan di dunia nyata. Keterbatasan dalam mengembangkan keseimbangan hidup, seperti kesehatan mental, hubungan pribadi, dan keterampilan sosial, bisa menjadi penghalang besar. Fokus yang sempit pada pencapaian akademis seringkali menyebabkan tekanan berlebihan, pengabaian terhadap aspek penting dari kehidupan, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan tantangan yang kompleks di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan keterampilan hidup yang mendukung kesejahteraan secara keseluruhan dan menemukan keseimbangan yang sehat antara pencapaian akademis dan kualitas hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin membutuhkannya. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pandangan Anda mengenai keseimbangan antara kecerdasan akademis dan kualitas hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, keseimbangan adalah kunci untuk kesuksesan yang holistik. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!